Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Marlinda dengan NPM 2040302026 dari jurusan Teknik Elektro Lokal A1 Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan membahas materi dioda, dioda penyearah, dan dioda Zener. Yang pertama itu kita masuk ke dioda. Dioda adalah komponen aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor yang memiliki dua kutub, yaitu anoda atau plus dan katoda min. Fungsi dioda: 1. Sebagai penyearah gelombang, 2. Sebagai pengaman rangkaian. Cara mengetes dioda normal atau rusak yaitu kondisi jika pakai skala hambatan. Jarum bergerak ke kanan menuju resistansi tertentu, itu berarti normal. Jika jarum tidak bergerak sama sekali, maka berarti diodanya rusak. Kondisi jika pakai skala tegangan, display harus menunjukkan nilai tegangan atau voltage, itu berarti normal. Jika tidak ada nilai tegangan atau voltage-nya pada display multimeter, berarti rusak. Selanjutnya dioda penyearah. Dioda penyearah merupakan dioda dengan konstruksi pertemuan P dan N. Dioda ini berfungsi sebagai penyearah tegangan AC ke DC pada sebuah power supply atau pecatu daya. Dioda penyearah hanya dapat mengalirkan arus listrik satu arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Karena di dalam dioda terhadap Junction, di mana daerah semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N bertemu. Jika diberi tegangan maju, mana tegangan positif dihubungkan ke terminal dioda dan negatif dihubungkan ke terminal katoda. Dengan demikian tegangannya adalah positif. Ada 3 konfigurasi dioda ketika digunakan sebagai penyearah gelombang tegangan AC, yaitu 1. Penyearah setengah gelombang, 2. Penyearah gelombang penuh, 3. Penyearah gelombang dengan sistem jembatan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke penyearah setengah gelombang. Penyearah setengah gelombang merupakan rangkaian penyearah yang paling sederhana, yaitu yang terdiri dari satu dioda. Seperti yang ada pada gambar di bawah ini, yaitu gambar A merupakan rangkaian penyearah setengah gelombang, dan gambar B itu merupakan gelombang output. Seperti diperlihatkan pada gambar A, suatu deretan dioda dan ARL diberikan tegangan bolak-balik pada output trafo bolak-balik, sehingga pada saat setengah periode pertama, terminal A positif dan terminal B negatif. Dan pada saat setengah periode berikutnya, terminal A menjadi negatif dan terminal B menjadi positif. Dan seterusnya bergantian setiap setengah periode. Pada saat terminal A positif mendapatkan tegangan maju, maka dibias maju dan arus mengalir. Pada saat terminal A negatif, dioda mendapatkan tegangan terbalik, maka dioda dibias mundur dan tidak ada arus yang mengalir, dan tidak ada arus yang mengalir. Dengan demikian, arus dioda mengalir bentuknya seperti pada gambar B. Arus ini tidak lagi bolak-balik, melainkan searah tetapi tidak rata atau berdenyut-denyut. Karena arus ini adalah arus searah denyut. Arus denyut dapat membangkitkan tegangan pada R, dan bentuk tegangan pada RL adalah belahan positif dari bentuk arus bolak-balik. Rangkaian penyearah setengah gelombang ini mengubah sistem arus bolak-balik atau DC menjadi arus arah AC. Persamaan untuk menyearahkan gelombang tersebut dengan cara menghitung besarnya komponen arus searah atau hanya rata-rata pulsa searah, yaitu IDC sama dengan IM per Pi sama dengan 0,308 IM.
Besarnya IM adalah IM sama dengan 1/2 sama dengan 1,414 I, sehingga persamaan untuk menghitung IDC yaitu IDC sama dengan 1,414 per Pi sama dengan 0,45 I. Sedangkan tegangan searah adalah harga rata-rata dari setengah gelombang sinus yang positif. Persamaan untuk menghitung EDC. EDC sama dengan EM per Pi sama dengan 0,318 EM. Periode dari sinyal output sama dengan periode sinyal input. Setiap satu siklus input menghasilkan satu siklus output. Maka frekuensi output dari penyearah setengah gelombang sama dengan frekuensi input. Persamaan untuk menghitung frekuensi yaitu V out sama dengan V in. F out sama dengan F in. Selanjutnya kita masuk ke penyearah gelombang penuh, yaitu penyearah gelombang penuh merupakan rangkaian penyearah yang terdiri dari 2 dioda. Gambar 3 memperlihatkan rangkaian penyearah gelombang penuh 2 dioda. Dan seperti yang kita lihat pada gambar 3 yaitu rangkaian gelombang penuh. Dari rangkaian penyearah gelombang penuh, beban hanya dilalui arus selama setengah periode. Untuk mendapatkan arus selama satu periode secara penuh dilakukan dengan menambahkan satu dioda lagi untuk menyearah setengah gelombang lain seperti pada gambar 3A. Pada siklus positif tegangan input, maka dioda D1 dibias maju dan arus mengalir melalui RL. Pada siklus negatif tegangan input, maka dioda D2 dibias maju dan arus mengalir melalui RL. Besarnya harga rata-rata penyearah setengah gelombang yaitu IDC sama dengan 2IM per Pi. Sedangkan harga rata-rata tegangan searah adalah EDC sama dengan 2EM per Pi sama dengan 0,645 EM. Persamaan untuk frekuensi yaitu F out sama dengan 2 dikali F in. Selanjutnya penyearah gelombang penuh 4 dioda. Penyearah gelombang penuh dengan sistem jembatan merupakan rangkaian penyearah yang terdiri dari 4 dioda. 2 dioda akan berkonduksi saat isyarat positif dan 2 diodanya lagi akan berkonduksi saat isyaratnya menjadi negatif. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas yaitu gambar A merupakan rangkaian penyearah gelombang penuh dengan sistem jembatan. Dan gambar B merupakan gelombang output. Pada saat A positif sementara B negatif, maka jalannya arus setengah siklus periode pertama adalah dari titik A plus melalui D1, lalu RL, lalu ke D3 dan kembali ke sumber. Pada gambar 2.10a ditunjukkan dengan tanda panah merah. Selanjutnya, setelah siklus periode berikutnya adalah titik B menjadi positif dan A menjadi negatif, sehingga jalannya arus dari titik B plus menuju D2, lalu RL, lalu D4 dan kembali ke sumber. Demikian seterusnya untuk proses berikutnya. Kembali lagi, titik AZ menjadi positif dan titik B menjadi negatif untuk seterusnya setiap setengah periode. Penyearah sistem jembatan. Penyearah dengan memanfaatkan topologi dioda yang disusun dengan sistem jembatan. Sistem ini mengambil semua siklus gelombang sinus masuk namun dengan input fasa tunggal. Sistem lebih efisien pada sistem power supply dengan input fasa tunggal karena menghemat penguatan lilitan. Rangkaian dioda bright merupakan kerja forward secara bergantian pada masing-masing dioda yang dimanfaatkan masing-masing siklus. Pada siklus positif, dioda pertama dan kedua bekerja secara forward, lalu pada siklus negatif, dioda ketiga dan keempat yang ganti bekerja secara forward.
Ada dua macam bahan dioda penyearah, yaitu satu, dioda silikon mempunyai tegangan maju 0,7 V. Dua, dioda germanium mempunyai tegangan maju 0,3 V. Seperti yang ada pada gambar, itu ada breakdown diode. Arus yang diteruskan jika searah. Jika dipasang kebalikannya, maka dioda akan menjadi penghambat. Kapasitas dioda memiliki batas. Jika tegangan disambungkan pada N lebih besar daripada tegangan yang disambungkan pada P, maka dioda akan breakdown karena tidak mampu menahan aliran listrik. Selanjutnya kita masuk ke dioda Zener. Dioda Zener adalah dioda yang memiliki karakteristik menyalurkan arus listrik mengalir ke arah yang berlawanan. Jika tegangan yang diberikan melampaui batas atau tegangan Zener ini berlainan dari dioda biasa yang hanya menyalurkan arus listrik ke satu arah. Dioda yang biasa tidak akan mengalirkan arus listrik untuk mengalir secara berlawanan. Jika dicatu balik di bawah tegangan rusaknya, jika melampaui batas tegangan operasional, dioda biasa akan menjadi rusak karena kelebihan arus listrik yang menyebabkan panas. Namun proses ini adalah reversible jika dilakukan dalam batas kemampuan. Dalam siklus pencatuan maju dioda ini akan memberikan tegangan jatuh sekitar 0,6 V yang biasa untuk dioda silikon. Tegangan jatuh ini terdiri dari jenis dioda yang dipakai. Sebuah dioda Zener memiliki sifat yang hampir sama dengan dioda biasa, kecuali bahwa alat ini sengaja dibuat dengan tegangan tembus yang jauh dikurangi, disebut dengan tegangan Zener. Sebuah dioda memiliki P-N junction yang memiliki doping berat, yang memungkinkan elektron untuk tembus dari pita valensi material tipe P ke dalam pita konduksi material tipe N. Sebuah dioda Zener yang dicatu balik akan menunjukkan perilaku tegangan tembus yang terkontrol dan akan melewatkan arus listrik untuk menjaga tegangan jatuh supaya tetap pada tegangan Zener. Sebagai arus, sebuah dioda Zener 3,2 volt jika diberi catu balik, namun karena arusnya terbatasi sehingga dioda Zener biasanya digunakan untuk membangkitkan tegangan referensi. Untuk menstabilisasikan tegangan aplikasi-aplikasi arus kecil, untuk melewatkan arus besar diperlukan rangkaian pendukung IC atau beberapa transistor sebagai output. Tegangan tembusnya dapat dikontrol secara tepat dalam proses doping. Toleransi dalam 0,05% bias dicapai walaupun toleransi yang paling biasa adalah 5% dan 10%. Efek ini ditemukan oleh seorang fisikawan Amerika, Clarence Melvin Zener. Mekanisme lainnya yang menghasilkan efek yang sama adalah efek avalanche. Seperti di dalam dioda avalanche, kedua tipe dioda ini sebenarnya dibentuk melalui proses yang sama dan kedua efek sebenarnya terjadi di kedua tipe dioda ini. Dalam dioda silikon sampai dengan 5,6 volt, efek Zener adalah efek utama dan efek ini menunjukkan koefisien temperatur yang negatif di atas 5,6 volt. Efek avalanche menjadi efek utama dan juga menunjukkan sifat koefisien temperatur positif. Dioda Zener 5,6 volt, kedua efek tersebut muncul bersamaan dan kedua koefisien temperatur membatalkan satu sama lain sehingga dioda 5,6 volt menjadi pilihan utama di aplikasi temperatur yang sensitif. Teknik-teknik manufaktur yang modern telah memungkinkan untuk membuat dioda-dioda yang memiliki tegangan jauh lebih rendah dari 5,6 volt dengan koefisien temperatur yang sangat kecil,
Namun, dengan munculnya pemakaian tegangan tinggi koefisien temperatur, muncul dengan singkat pula sebuah dioda untuk 75 volt memiliki panas yang 10 kali lipatnya koefisien sebuah dioda 12 volt. Tegangan yang umum pada Zener. Umumnya, pada tubuh komponen tertulis tegangan kerjanya, misalnya 5V6. Jadi dioda ini menstabilkan tegangan output sejumlah 5,6 VDC. Demikian hal ini dioda Zener 12V kode 12V saja. Namun ada pula manufaktur yang mempunyai pengkodean IN/XXXX, jadi dibutuhkan tabel pembacaan. Contohnya yaitu IN4728A itu 3,3V. Lalu IN4729A itu 36V, IN4730A 3,9V, IN4731A itu 4,3V, IN4732A 4,7V, IN4733A itu 5,1V. Dioda Zener digunakan secara luas dalam sirkuit elektronik. Fungsi utama adalah untuk menstabilkan tegangan dari arus AC menjadi arus DC. Kutub positif Zener dihubungkan dengan positif sebuah sumber tegangan DC yang tidak rata, yaitu masih ada kerutan bekas arus gelombang AC, sehingga mencatu balik sebuah konsleting saat tegangan mencapai tegangan tembus dioda tersebut. Hasilnya, tegangan akan dibatasi sampai ke sebuah angka yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu voltas yang tertulis di badan Zener. Sebuah dioda Zener digunakan seperti berpasangan dengan regulator tegangan shunт atau sambung paralel. 4 dioda yang regulator tegangan sebagai sebuah rangkaian yang memberikan sumber tegangan tetap. Fungsi dioda Zener pada rangkaian regulator yaitu penstabil tegangan, menjadi arus balik atau reverse bias, bisa dirangkai maju atau forward bias, akan bekerja seperti pada umumnya. Menyaring tegangan untuk menghasilkan tegangan DC atau tegangan searah yang lebih murni. Bila dirangkai arus balik, arus reverse bias akan bekerja membatasi tegangan. Lalu manipulasi sinyal AC tegangan bolak-balik agar bisa mendekati hasil tegangan DC atau tegangan searah baterai. Lalu penyara arus sebagai pendeteksi tegangan tertentu, sebagai pembatas sinyal input, sebagai pengaman ESD atau electrostatic discharge. Fungsi umum dari dioda adalah penyara arus listrik, mampu mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus yang searah DC. Pada awalnya berfungsi, dioda Zener pada rangkaian regulator adalah sebagai pembatas tegangan arus kecil, tetapi kini dipakai untuk arus besar juga. Bila sudah paham fungsi dioda Zener pada rangkaian regulator sesungguhnya, penyebab kerusakan jangan diabaikan. Memang benar dioda Zener sudah dipakai pada arus atau tegangan yang besar karena pakai pada perangkat tambahan transistor dan IC, tapi ada batasnya. Pada dasarnya, fungsi dioda Zener tidak akan melewatkan arus listrik yang mengalir di bawah batas ambang spesifikasinya. Prinsip kerja dioda yang dilainkan. Bila melewati batas, biasanya dioda Zener akan menjadi sangat panas dan mengalami kerusakan. Akhirnya terjadilah yang namanya hubungan pendek arus atau tegangan listrik short circuit. Dioda Zener yang mengalami kelebihan arus listrik atau di luar batas yang dilainkan atau breakdown voltage akan mengalir berlawanan. Keberadaan dioda Zener di pasaran berkisaran 2 volt sampai 70 volt untuk dayanya 500 mW sampai 5 watt. Dioda Zener yang punya karakteristik tersendiri. Dioda Zener punya simbol yang mirip dengan dioda biasa. Ada lipatan miring di garis lurus depan panahnya. Sudah pasti di dioda Zener punya kaki mirip dioda biasa, lengkap katoda dan anoda. Akan tetapi untuk khusus dari dioda Zener lebih kecil dan lebih mirip dengan dioda 1N4148. Perhatikan betul-betul agar tidak salah memasang. Ada pula tulisan khusus pada bodi dioda Zener
Tulisan tersebut menunjukkan tegangan atau arus kerja khusus dari dioda Zener. Rumus dan kode dioda Zener. Ini merupakan rumus dioda Zener, yaitu IS sama dengan buka kurung VS dikurang VA tutup kurung dibagi buka kurung RS tutup kurung. Keterangannya yaitu IS yaitu besaran arus yang mengalir, VS itu sumber tegangan, FA itu tegangan dioda Zener, RS adalah tegangan resistor. Kode dioda Zener MA. MA 1XXX yaitu 1 watt hingga seterusnya. Sudah terlihat pada tabel yang saya berikan. Lalu itu ke dioda Zener MA dengan angka yaitu seperti MA 3100 yaitu 10,0 V dan seterusnya. Lalu ke kode dioda Zener IN. Di sini ada sekitaran 37 atau 36 kode. Itu salah satunya IN 4728A berarti 3,3 V hingga seterusnya pada tabel yang sudah saya berikan. Selesai. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.